Strike Back Mania. Karena masih penasaran dengan spot Tanjung Lesung, saya kembali mengeksplor perairan di sini untuk mencari ikan target. Ya, apalagi kalau bukan tuna. Kita mancing tuna di sini. Dengan teknik koncer, pagi-pagi, langsung strike nih, saya masih baru bangun nih. Turunin, umpannya langsung strike. Teknik koncer menjadi teknik utama untuk memancing tuna di sini. Dengan beberapa piranti yang disiapkan, kami tinggal menunggu tanda-tanda sambaran. Strike! Dia lari-lagi. Berlari-lari. Ini yang menjadi daya tariknya. Tarikan tuna gak pernah mengecewakan Strike Back Mania. Jadi mancing tuna di sini itu santai. Serok aja. Karena kita pakai teknik koncer. Umpannya ikan bilis, nanti dicaming lagi nih di atasnya nih. Tuh lihat tuh tarikannya. Tekan ke bawah nih, ciri khas tuna nih kayak gini nih. Dengan tenang dan sabar, saya menunggu momen yang tepat untuk menggulung reel supaya ikan target tidak lepas. Mantap. Mau diserok ya? Serok aja. Tuh dia nekan terus ke bawah. Ini mancing kita di kedalaman cuma 20 meter. Jadi ikan itu larinya ngejauh tapi tetap nekan ke bawah. Ikan target saya sudah mulai melemah. Inilah momentum yang tepat untuk saya menaikannya. Ini longtail tuna. Dia mirip yellowfin juga, tapi size-nya nggak bisa gede sampai yellowfin. Dia juga bergerombol, di sini rame nih tunanya. Pemancingnya rame nih, ada hari ini mungkin ada sekitar lebih kurang 10 kapal yang mancing. Ini matahari baru keluar. Tadi ngeliat dia boiling, kita langsung ngelemparin umpan. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Kapal di sebelah ya tuh strike tuna tuh. Ini kalau lagi musim tuna kayak gini banyak nih. Ini kapal-kapal di sini semuanya nih nargetin spesies yang sama, longtail tuna. Ini Tanjung Lesung terkenal dengan tunanya nih. Ada yang menarik nih untuk memancing tuna agar menghampiri titik yang kami lempar, yaitu menggunakan ikan petek. Trik ini dilakukan saat terlihat adanya boilingan di permukaan air. Dan tanda-tanda sambaran mulai terlihat lagi. Strike lagi. Di bawah ya? Oke. Nah. Melihat dari tarikan perlawanannya yang kuat, saya yakin kalau ini adalah ikan tuna lagi. Tentu saya tak mau kalah dan harus bisa menaikkan ikan tuna kedua saya hari ini. Narik lagi dia. Ini nih, karakter tarikan tuna nih. Ini dia yang dicari-cari pemancing di sini. Ini pemancing ramai sekali hari ini. 10 kapal di sekitar kita. Nampaknya saya harus bersabar untuk melawan ikan tuna penghuni Tanjung Lesung ini. Sudah lebih dari 5 menit berlangsung, ikan masih juga belum ada tanda-tanda menyerah. Mantap tarikannya kalau tuna, juara udah. Tak hanya sendiri, Om Jimmy tak mau hanya menjadi penonton. Ia pun mendapatkan sambaran. Fish on! Baik. Punyanya Om Jim. Double strike luar biasa. Dia nekan lagi ke bawah. Bayangan ikan mulai terlihat di permukaan air. Ternyata seekor tuna lagi yang berhasil saya naikkan. Nah ini bisa dilihat leadernya cuma 20 lip. Kailnya kecil jadi saya nggak berani maksa mainnya. Kita pakai piranti leg tackle, jadi mainnya itu santai, dinikmati. Oke, ini saya double strike tadi sama Om Jim. Tapi ini ikan sendro nih. Tadi kirain dua-duanya tuna. Tuh, tuna Tanjung Lesung, mantap. Mancing mania strike back, mantap. Mantap sekali. Waktu yang tepat untuk bermain di spot Tanjung Lesung ini adalah pagi hari. Dari mulai matahari terbit, para angler sudah mulai berburu. Nah,
Om Jim strike lagi nih. Wah, ternyata cendro lagi. Cendro. Nah, kita mancing tuna nih Om, bukan mancing cendro. Nah, di badan pula ya kan. Dari tadi cendro terus nih Om Jim. Iya ini. Sepertinya bukan ikan tuna lagi yang kali ini menyambar pirantinya. Benar saja, tanpa butuh waktu lama, seekor cendro pun menyerah. Nah ini Om Jimmy strike ternyata cendro besar, Cendro bukan lagi. tuna. Bukan tuna dia. Tapi lumayan tarikannya, Lebih kalau besar ya, udah Bro? segede ini tarikannya lumayan ini. Jadi 2 kilo lah. Oke, kita mau cari lagi nih habis ini. Cari tuna ya. Ganti umpannya, mudah-mudahan tuna habis ini yang jambar ya. Oke. Ya Om ya. Mancing mana strike back? Mantap. Di tengah-tengah memancing, kami pun disiapkan makanan untuk mengisi tenaga kembali. Wah, mantap! Oke, ini makanan udah disiapin sama Abang Kapten sama BK-nya nih. Kita dimasakin pindang kuning hari ini. Ada udang, ikan belana, sama ada ranjungan juga nih di dalamnya. Nasinya juga udah masak, jadi sekarang waktunya kita langsung aja makan nih. Sambil santai, ikannya juga kita bisa dapetin tuna tuh yang kayak tadi tuh. Jadi ini habis ini kita mau lanjut mancing lagi. Mudah-mudahan masih ada tunanya sampai sore nanti. Oke. Lagi dan lagi, sepertinya keberuntungan memang berpihak ke Om Jimmy. Fish on! Oke. Tuh kan, kita selesai makan, langsung narik tuna itu. Kayaknya lumayan ukurannya nih. Perlawanan dari ikan sangat kuat kali ini. Berbeda dari 2 tarikan kami sebelumnya. Lengkungan pada piranti menunjukkan bahwa kali ini mungkin adalah ikan target dengan size besar. Nah, ini habis makan, langsung ditarik besar nih. Narik terus nggak berhenti nih. Nggak berhenti. Gimana nih Om Jim? Ini cendro gede kah atau gimana? Bercanda ya Om Jimmy? Pasti tuna deh kali ini. Jangan kasih kendor Om. Duel pun terjadi cukup lama. Sudah lebih dari 10 menit, Jimmy memberi perlawanan. Lama-kelamaan bayangan ikan mulai muncul dari dalam air. Ya, seekor ikan tuna akhirnya berhasil landed di tangan Om Jimmy. Oke. Mantap. Besar dari tadi udah lebih ada. besar. Akhirnya bukan Mantap. cendro ya. Bukan cendro. Akhirnya bukan cendro nih. Nah ini long tail tuna ini salah satu ikan perenang cepat dia karena masih keluarganya tuna. Mancing mana strike back? Mantap. Strikeback mania, selain tuna ada juga ikan karas yang memiliki bentuk seperti torpedo. Dagingnya pun memiliki karakter yang kurang lebih sama. Wah, saya jadi penasaran nih, kalau diolah gimana ya rasanya? Sekarang saya mau olah jadi ikan karas bumbu rujak. Kali ini saya akan mengolahnya dengan cara bushcraft atau teknik bertahan hidup di alam. Ikan karas atau selar tengkek memiliki kulit yang cukup keras. Jadi saat memotongnya diperlukan pisau yang sangat tajam. Untuk menghilangkan aroma amis daging ikan, kita balur dengan perasan jeruk nipis. Nah, ini bumbunya udah saya siapin. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, sama kunyit. Langsung aja kita olah ya. Bumbu rujak pada dasarnya merupakan masakan khas Jawa. Cita rasa yang pedas manis menjadikan bumbu rujak menjadi salah satu olahan yang cukup diminati oleh masyarakat Jawa. Perapian harus saya siapkan dulu untuk memanaskan air. Bumbu yang sudah halus langsung kita marinasi ke bagian daging yang akan kita masak. Jika dibandingkan dengan minyak goreng, margarin bisa memperkaya cita rasa gurih pada makanan. Untuk bahan tambahan, saya menggunakan iris daun bawang dan seledri. Kentang rebusnya akan saya gunakan untuk tambahan karbohidrat. Udah jadi nih karas bumbu rujaknya. Jadi nggak sabar pengen cobain. Langsung aja ya. Sempurna. Makan ikan fresh dengan bumbu rujak di tengah pemandangan yang sangat eksotis membuat saya enggan untuk beranjak. Ini ikan karas yang dibumbuin sama bumbu rujak. Rasanya luar biasa.
Kalau ikan segar, nggak perlu diragukan lagi kalau soal rasanya. Bumbunya juga luar biasa nih, perpaduannya mantap. Ini yang unik dari ikan karas nih, dia kulitnya keras. Jadi kalau kita mau makan harus dikupas dulu nih kulitnya. Dagingnya lembut dan sangat gurih. Sehabis makan, tak lengkap rasanya jika tidak menikmati kopi senja. Mancing Mania Strike Back, mantap!